Ini adalah bentuk bangunan yang terbentuk dari pembukaan Nimzo Hindia. Gajah hitam di B4 mengancam kuda putih untuk membuat pion putih bertumpuk di lajur C. Pada video ini kita akan mempelajari cara memenangkan permainan dengan struktur pion yang buruk. Dalam hal ini pion bertumpuk. Kita akan mengambil contoh dari sebuah partai yang memainkan pertahanan Nimzo Hindia. Dengan bertumpuknya pion putih di C3 dan C4, bukan berarti putih tidak memperoleh keuntungan di sini. Putih diuntungkan dengan terbukanya lajur B yang bisa diambil alih oleh benteng. Dan juga rangkaian pion-pionnya di tengah sangatlah solid dalam mengontrol petak-petak pusat. Kita akan melihat langkah-langkahnya dari awal. Kita akan melihat pertahanan Nimzo Hindia di sini dan kita bermain sebagai putih. Hitam mendominasi petak E4 dengan kontrol dari kudanya. Lalu putih membuka pion ke G2 untuk menempatkan gajahnya pada diagonal memanjang yang melalui petak-petak terang sepanjang papan. Hitam langsung menukar gajahnya dengan kuda putih supaya pion putih bertumpuk dan menjadikan struktur pionnya jelek. Setelah hitam rokade dan gajah ke G2, sekarang rencana dari hitam adalah melakukan manuver dengan kudanya ke C6 dan ke A5 untuk menekan pion lemah putih di C4. Dan nantinya juga akan dibantu oleh gajah hitam melalui gajah A6 untuk menambah tekanan pada pion C4. Pion C4 putih ini kedepannya akan menjadi incaran dari hitam. Hitam melangkahkan pion ke D6, putih kuda F3, hitam kuda C6 untuk tetap konsisten pada rencananya ke A5. Rokade, kuda A5. Dan putih melindungi pionnya dengan menteri D3, sekaligus mengaktifkan menterinya dan juga sebagai langkah awal untuk menghubungkan kedua bentengnya nanti. Perhatikan gajah putih di G2. Dengan adanya gajah fianchetto ini akan menghambat rencana hitam untuk memajukan pion ke B6 dan gajah A6. Karena ada ancaman pada benteng hitam di A8. Hitam melanjutkan langkah menteri E7 untuk mempersiapkan dorongan pion ke E5. Lalu putih memainkan langkah cerdik kuda ke D2 untuk membuka diagonal gajahnya, sehingga hitam perlu waspada pada pionnya di B7 ini. Dan kuda putih di D2 ini juga membantu mempertahankan pion C4. Putih tidak perlu khawatir jika gajah gelapnya terhalang kuda, karena gajah ini akan lebih bagus dikembangkan ke A3 dengan mengontrol lebih banyak petak-petak gelap yang cukup penting untuk dikuasai. Putih juga telah siap jika perlu memajukan pion ke E4 untuk mendominasi petak-petak pusat dengan pion-pionnya. Kemudian hitam melakukan perlawanan dari tengah dengan pionnya ke E5. Dan putih mengoptimalkan bentengnya ke B1 untuk memanfaatkan lajur yang terbuka. Dan bersama-sama dengan gajah menekan pion B7 hitam. Hitam menempatkan bentengnya di B8 untuk menghindari dari diagonal yang dikuasai gajah terang putih, dan juga memperkuat penjagaan pada pion B7. Ini membuat kuda hitam tidak bisa kembali ke C6 karena akan dimakan gajah putih. Pion tidak bisa balas memakan karena ada ancaman benteng makan benteng. Putih selanjutnya mengembangkan gajah ke A3 mengarah pada dua perwira hitam. Gajah ke A3 juga membuat kedua benteng putih terkoneksi, sehingga putih akan lebih bebas untuk menggeser benteng-bentengnya. Putih mengancam akan memakan pion E5, dan setelah menteri makan pion, lalu benteng ke B5 untuk menggarpu menteri dan kuda hitam. Misalkan saja hitam tidak teliti, pion makan E5, pion tidak bisa balas memakan karena menteri hitam sedang dipin, sehingga menteri yang memakan E5, dan dilanjutkan benteng B5 menggarpu menteri hitam dan kudanya.
Maka untuk mencegah itu terjadi, hitam memainkan pion B6. Putih memajukan pionnya ke C5, melakukan pawn break untuk memecah rangkaian pion-pion pada petak gelap. Lalu hitam menggeser bentengnya ke D8 untuk menambah penjagaan pada pion D6. Putih langsung saja menyederhanakan pion di D6. Dan lihatlah sekarang putih berhasil memperbaiki struktur pionnya menjadi lebih rapi dengan mengeliminasi pion tumpuknya tadi. Sekarang pada posisi ini, jika dievaluasi dengan menggunakan engine, akan menunjukkan keunggulan tipis bagi putih. Kita lanjutkan langkah-langkahnya. Putih memakan pion E5. Pion tidak bisa balas memakan karena menteri hitam di pin gajah, sehingga hitam harus memakannya dengan menteri. Di sini memang putih mempunyai dua pion terisolasi di A2 dan C3. Tetapi putih juga telah berhasil membuat pion hitam juga terisolasi, yaitu di D6. Sebuah pion akan disebut pion lemah jika menjadi target serangan. Pion hitam di D6 akan sangat mudah sekali menjadi target incaran putih. Apalagi setelah putih memajukan pionnya ke E4, pion D6 hitam ini akan tertahan di belakang dan tidak bisa maju. Putih terlebih dahulu memajukan pion F4 dengan tempo untuk memperoleh penguasaan ruang yang lebih luas sambil menyerang menteri hitam. Menteri diamankan ke H5, lalu diikuti pion maju ke E4. Putih semakin mendominasi pada petak-petak pusat dengan pion-pionnya. Kemudian gajah hitam ditempatkan di G4, benteng E1. Selanjutnya kuda hitam bergerak ke B7 untuk nantinya bergeser ke petak yang lebih aktif di C5. Menteri putih melakukan sebuah manuver ke A6. Dan setelah kuda ke C5 ancam menteri dimundurkan jauh ke F1. Dapatkah kalian mengerti apa maksud langkah menteri ke A6 tadi lalu ke F1? Sebenarnya menteri putih berniat langsung ke F1 untuk bersiap memajukan pion H3, mengusir gajah hitam untuk mundur. Tetapi pada saat ini ada ancaman menteri hitam ke A5, mengancam 3 buah putih, yaitu gajah, pion A2, dan pion A3. Kalau gajah ke B4, pion B2 akan dimakan. Maka putih terlebih dahulu menduduki petak A6 dengan menterinya, supaya menteri hitam tidak bisa ke A5. Dan ketika kuda hitam sudah ke C5, maka menteri hitam tidak bisa ke A5 karena terhalang kudanya. Setelah menteri putih ke F1, gajah hitam mundur ke C8. Mungkin akan berpindah ke B7 untuk mengimbangi gajah terang putih pada diagonal ini. Gajah F3 ancam menteri dan menteri hitam mundur ke H6. Dalam posisi ini, meskipun putih memiliki sepasang gajah, tetapi peranan dari gajah gelapnya di A3 kurang maksimal karena tidak begitu banyak diagonal yang dikontrol olehnya, karena terhalang oleh kuda hitam di C5. Dan dalam hal ini kuda hitam yang memegang kontrol pada petak-petak pusat lebih bagus daripada gajah gelap putih. Maka dari itu putih memutuskan untuk menukarkan gajahnya dengan kuda hitam. Meskipun dari pertukaran tersebut membuat struktur pion hitam menjadi lebih baik dengan tidak adanya pion terisolasi hitam sekarang. Namun setelah benteng ke D1, putih kini menjadi lebih solid di tengah. Nantinya akan memajukan pion ke E5, membuka diagonal gajah terang putih. Dan kuda putih nantinya akan berkembang lagi, bisa ke C4 ataupun ke E4. Gajah B7, pion C4, kuda D7, pion E5. Dan lihatlah putih memiliki sebuah petak yang sangat bagus sekali di D6 untuk ditempati kudanya. Hitam menukarkan gajahnya. Menteri makan gajah, menteri E6. Lalu putih mulai mendorong pion-pionnya di tengah untuk melakukan pressing pada wilayah hitam. Menteri mundur ke E7.
Menteri F4 untuk menjaga pion, kuda F8. Kuda E4 bersiap menduduki petak D6 dan menjadikan kuda putih lebih aktif daripada kuda hitam. Benteng di lajur D ditukar. Benteng makan benteng, dan hitam kembali menawarkan pertukaran bentengnya lagi di lajur D. Bagi putih, daripada menukar benteng tersebut, lebih baik menempatkannya di D5. Biarkan saja benteng hitam yang memakan duluan, karena putih akan menciptakan rantai pion yang sangat kuat di tengah. Hitam tidak mau memakan benteng putih di D5 karena takut dengan pion-pion putih yang saling bekerja sama. Menteri hitam mundur ke E8 untuk mengambil alih diagonal ini. Lalu menteri putih ke G5 menambah tekanan pada benteng hitam. Hitam masih menolak untuk memakan benteng putih, maka dia menutupnya dengan kuda di D7. Dan tibalah langkah kemenangan dari putih, di mana putih menerapkan sebuah taktik mematikan. Perhatikan bahwa jika kuda putih bisa ke F6, maka kuda putih akan menggarpu raja dan menteri hitam. Namun karena petak F6 ini masih dijaga oleh kuda hitam, maka putih perlu memusnahkan terlebih dahulu kuda hitam tersebut dengan benteng. Sampai di sini hitam pun menyerah. Karena jika benteng makan benteng, kuda putih ke F6 langsung menggarpu raja dan menteri hitam. Atau jika benteng putih ini tidak dimakan, maka hitam sudah kehilangan satu perwiranya, dan masih ada tekanan pada benteng hitam oleh dua perwira putih. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silahkan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.